Oke. Ya, jadi melanjutkan tentang tides, teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Bayu bahwa tides itu adalah eh, naik dan turunnya permukaan air laut, kebanyakan karena disebabkan oleh gravitasi bulan dan matahari. Dan Khairis juga sudah menambahkan bahwa pengulangannya biasanya 1 kali sehari begitu ya, atau pengulangannya setiap hari. Yang mana tadi dijelaskan dengan sangat baik juga dengan Ega bahwa ada yang 1 puncak dan 1 lembah di tiap hari, ada yang 1 puncak dan 2 puncak dan 2 lembah di tiap hari, atau 1,5 puncak dan 1,5 lembah. Gambarnya atau secara umum adalah seperti ini, teman-teman. Ya, sederhana dan singkat saja ya. Kalau misal 1 hari kita mengalami seperti ini, maka ini namanya adalah diurnal ya. Sedangkan apabila kita mengalaminya jelas sekali gitu ya, ada turun naik dan turun naik dalam waktu 1 hari, 1 hari begini. Itu namanya adalah semi diurnal. Sedangkan apabila ada yang tidak jelas ini maksudnya 1 puncaknya jelas, 1 lembahnya jelas, tapi ternyata dalam waktu 24 jam itu ada yang kecil begini. Nah, ini berarti namanya adalah campuran. Bukan diurnal dan bukan semi diurnal, berada di antara. Ya, terima kasih atas bantuannya 3 teman kalian yang luar biasa, ada Haris, ada Bayu, dan ada Eka. Kita masih mengingat begitu ya mengenai pasang surut. Tetapi boleh saya juga sampaikan, pasang surut ini tidak hanya berulang setiap hari dengan sistem semi diurnal, diurnal ataupun campuran. Tapi pasang surut juga berulang dalam waktu yang cukup lama, yaitu berapa tahun teman-teman, ada yang tahu? Ada yang ingat mungkin? Nggak ada, oke. Yaitu 18,6 tahun ya teman-teman. Ini adalah angka keramat yang dimiliki oleh pasang surut. Kita orang geodesi selalu bilang data pasut akan lengkap apabila datanya itu memiliki jangkauan waktu kurang lebih dari atau sama dengan 18,6 tahun. Kenapa dibilang lengkap? Karena 18,6 tahun merupakan siklus dari bulan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suatu hari gitu ya, 1 Januari 2000 gitu, itu melihat bulan, posisinya seperti itu, lokasinya seperti itu, di sistem koordinat terikat langit ataupun terikat buminya seperti itu, maka bulan akan kembali di posisi yang sama persis setelah 18,6 tahun. Jadi kalau 1 Januari 2000 itu teman-teman melihatnya, berarti akan kembali ke posisi yang sama di tahun 2018 sekitaran berarti 6/10 sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2018 akan kembali ke tempat yang sama, lokasi sama, posisi putaran bulannya sama, dan sebagainya. Itu namanya adalah Draconian Cycle kalau istilahnya. Kalian pasti sudah paham tentang 18,6 tahun itu, tetapi saya mau menambahkan atau mengingatkan bahwa namanya adalah Draconian Cycle, teman-teman. Nah, pasang surut itu dianggap lengkap apabila 18,6 tahun. Kalau belum 18,6 tahun itu seringkali dianggap tidak lengkap, teman-teman semuanya. Nah, ketidaklengkapan ini maksudnya gimana? Boleh kita lihat beberapa contoh dari apa yang sudah teman Anda coba lakukan ya. Bukan teman Anda, kakak tingkat Anda. Ada beberapa tugas akhir yang berhubungan. Sebentar. Ya. Ini saya mengambil tugas akhir dari Devi. Sedikit saya ingin meng-highlight tentang data pasang surut sebetulnya. Sebelum kita nanti masuk ke data altimetri. Belum. Sebentar. Ini saya share. Nah, ini adalah PPT dari Devi. Saya berterima kasih kepada Devi sudah memberikannya kepada saya. Ini bagian dari bimbingan tugas akhir ya. Nah, teman-teman di sini lihat bahwa ini ada sebuah data pasang surut, pengamatan pasang surut, tide gauge, yang ada di lokasi namanya adalah Krui di daerah Lampung Barat berarti ya, pesisir barat. Dimulai sejak pertengahan tahun 2010 dan diakhiri
awal tahun 2021. Teman-teman di sini lihat bahwa siklusnya secara umum akan berulang seperti yang tadi disampaikan oleh Karis juga. Per hari pasti dia berulang, tapi dia tidak hanya berulang per hari sebenarnya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, di sini terlihat seperti grafik yang naik turun yang mungkin banyak orang bilang ini kok nggak jelas ya. Tapi kalau di zoom in ini akan sangat terlihat jelas. Setiap harinya itu akan dia cenderung berulang begini, dan ternyata ada naik dan ada turunnya. Karena sebetulnya seperti yang tadi saya bilang, dia akan berulang banget setiap 18,6 tahun. Apabila belum 18,6 tahun, ya dia pasti akan ada naik turunnya. Karena ingat, selain komponen harian, ternyata juga ada komponen bulanan, 6 bulanan, 12 bulanan, 255 hari, dan sebagainya. Ada banyak komponen yang ada di dalam pasang surut. Saya di sini tidak memperhatikan yang warna hijau, teman-teman, karena ini kalau saya identifikasi ini adalah ada sebuah kesalahan ya. Logikanya ini naik turun, naik turun, naik agak turun, naik agak turun. Nah ini harusnya naik lalu turun, tapi ini ternyata naik terus. Yang mana ini saya duga pengambilan tight gauge-nya datanya tiba-tiba ada offset atau tiba-tiba naik begitu. Nah, tapi teman-teman lihat yang menjadi fokus saya di sini ini adalah yang di bawah sini. Ini 2011 sampai 2020. Ini cukup panjang, tetapi ini masih kurang. Ini baru sekitar 9,8 tahun. Bahkan kalau teman-teman lihat di PPT selanjutnya, teman-teman, di sebelah ini malah lebih sedikit lagi gitu. Hanya mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan ini juga kalau bisa kita lihat naik turun juga seperti yang dikerui tadi ya. Cuma bedanya ini ada agak sedikit jeglek. Jegleknya luar biasa menurut saya. Kalau tadi naik ini kecenderungannya saya lihat ada sesuatu yang turun. Nah, kalau tadi 9,8 tahun ini malah kurang dari 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun. Artinya apa teman-teman? Ketika kita menggunakan data pasang surut yang ada di tight gauge, kecenderungannya adalah kita tidak bisa mendapatkan data yang penuh. Kita tidak bisa mendapatkan data 18,6 tahun itu, teman-teman. Ketika kita bicara, oke, kita tidak punya data 18,6 tahun, apa yang akan terjadi dengan data tersebut atau hasil pasang surutnya? Maka hasilnya adalah sebuah hasil yang tidak bisa kita 100% yakin gitu ya. Kenapa? Ya karena kita tidak punya data secara menyeluruh untuk satu waktu. Kita ibaratkan 18,6 tahun adalah satu waktu, maka apabila data itu kurang dari 18,6 tahun ya hasilnya memang bisa dipakai untuk keperluan tertentu. Tapi untuk keperluan yang kita inginkan seperti studi naik turunnya permukaan bumi, misal gara-gara vertical land motion, ataupun studi sea level rise, itu agak kurang bisa diwakili oleh data yang kurang dari 18,6 tahun. Ataupun seperti yang sedang saya lakukan di sini sekarang adalah studi untuk menentukan datum gitu ya, datum di laut itu kalau pakai data pasut yang tidak 18,6 tahun itu tidak ya bisa, tapi tidak lebih meyakinkan daripada data yang 18,6 tahun. Begitu teman-temannya. Nah, seperti yang sudah kalian duga pasti solusinya atau jawabannya ada di altimetri. Kenapa kok saya bisa bilang solusi atau jawabannya itu ada di altimetri? Karena ingat altimetri itu teman-teman dimulai sejak tahun 1970-an. Ya, datanya tidak bisa dipakai memang di tahun 70-an awal karena masih coba-coba eksperimental. Tetapi datanya itu sudah mulai bisa dipakai banget itu di tahun 1993, teman-teman. Sejak saya lahir. Sampai sekarang tahun 2021. Bahkan sepertinya altimetri ini sudah lebih tua sistemnya daripada kebanyakan dari kalian gitu. Sekarang altimetri sudah beranjak umur 28 tahun. Di tahun 2018 kemarin berulang tahun ke-25 dalam bentuk simposium gitu. Nah, data altimetri ini 28 tahun, teman-teman. Jadi dari tahun 93 sampai tahun 2021 itu datanya itu ada terus gitu ya. Lebih dari 18,6 tahun seperti yang disampaikan saya barusan. Artinya menggunakan data altimetri maka kita bisa mendapatkan semua komponen dari sinyal atau dari gelombang pasang surut yang ada.
Bahkan bisa dibilang altimetri di beberapa sisi akan lebih baik hasilnya untuk penentuan tides atau penentuan pasang surut daripada tide gauge yang hanya mendapatkan datanya itu 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Dan sayangnya itu yang terjadi di Indonesia kebanyakan. Kalau teman-teman mungkin mau lihat, ini saya sedang, kok tidak ada begitu ya, sorry. Ini ada satu tambahan gambar yang menunjukkan tentang data dari pasang surut yang ada di Indonesia. Semoga kelihatan. Indonesia, guys. Saya matikan dulu sebentar absennya. Udah lebih 21 kan. Thank you. Saya kembalikan ke sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata ada banyak sebenarnya. Tercatat ada 109 data yang kita punya. 109 data ini hanya dimiliki oleh BIG saja. Kalau teman-teman menambahkan dengan data dari sumber lain seperti yang namanya adalah GESLA atau PSMSL, maka sebetulnya apabila ditambah dengan data BIG gitu ya, jumlahnya bisa lebih dari 140 teman-teman. Bahkan lebih dari 150 seingat saya. Tetapi sayangnya kebanyakan data di sini, wabil khusus adalah data-data yang ada di daerah kanan gitu ya. Daerah kanan itu daerah sini. Itu saya mendapatkan info dari teman-teman BIG bahwa ini banyak yang baru dipasang tahun-tahun ini saja gitu. Artinya kalau mau untuk studi analisis pasang surut yang baik, itu sayangnya masih kurang waktunya. Gitu. Untuk level anak S1 masih bisa. Sampai jadi co-tidal chart misal, menggunakan data yang ada di sini semua, oh itu masih bisa. Menentukan MSL begitu, untuk 30 hari keperluan survei, masih bisa, masih oke. Tapi kalau untuk keperluan yang sangat teliti, sampai ketelitiannya minta milimeter atau bahkan di bawah milimeter, nah itu masih belum bisa karena datanya masih belum lengkap. Oleh karena itu bisa diganti atau bisa dibantu dengan altimetri itu teman-teman semuanya. Kenapa saya bisa bilang dibantu dengan altimetri? Karena kalau teman-teman lihat, bentar, saya stop share dulu. Kalau teman-teman lihat, altimetri itu memiliki sebuah bukan kebaikan, yang memiliki sebuah keunggulan juga dibanding dengan tide gauge selain waktunya yang panjang. Kalau tide gauge kan cuma ada di satu titik di sekitaran begitu ya. Istilahnya kalau misal saya buka gambar satu lagi, nah ini ada satu contoh lagi, ini adalah tides. Kalau kelihatan, nah ini adalah sebuah pulau kecil di sebelah barat Ambon, namanya Kota Namlea. Nah, Kota Namlea ini tide gauge-nya posisinya ada di sini, teman-teman. Artinya, secara logika dan secara teori, sebetulnya data yang didapat di sini itu hanya mewakili daerah yang mungkin tidak bisa jauh-jauh dari sini. Ini jaraknya 5 kilo, ini saya buat di meter, jaraknya 5 kilo, ini jaraknya 10 kilo, ini jaraknya 20 kilo. Artinya, kalau mau lebih dari 20 atau bahkan 40 kilo, sebetulnya kalau misalnya kita pasang pasut di sini, nilainya akan bisa jadi berbeda dengan yang di sini. Karena apa? Posisinya sangat beda ya. Ini laut terbuka, ini sedangkan ada yang namanya teluk. Nah, bagaimana dengan altimetri? Saya cuma memberi contoh sedikit saja. Kebetulan saya menyeleksi data sejauh 20 kilo dari stasiun pasang surut. Bisa dilihat teman-teman bahwa datanya cukup banyak dan lebih dari satu jelasnya. Kalau data di Namlaya cuma satu toh, ada yang salah ya udah kita nggak bisa apa-apa. Sedangkan data yang altimetri banyak sekali. Kita bisa pilih ambil titik-titiknya, misalnya kita ambil satu titik di sini, satu titik di sini, dua titik di sini, dan di sini 3 titik begitu. Lalu kita bisa merata-ratakan semua data yang ada di sekitarnya begitu. Kita buat lingkaran, 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 dan kita buat lingkaran. Artinya data dari
altimetri itu tidak hanya waktunya lebih panjang, tapi juga coverage atau jangkauannya juga lebih luas. Kalau pasang surut pipe gauge hanya bisa mewakili satu area kecil saja, yang mungkin hanya terbatas 20-40 km di sekitarnya, tergantung dengan kondisi batimetri dan kondisi coastal processes yang ada di situ. Sedangkan altimetri karena dia jangkauannya global begitu ya, tidak hanya di pesisir saja tapi juga di tengah laut, maka dia juga bisa mendapatkan data yang baik di tempat yang lain begitu. Jadi keunggulan altimetri itu ada dua. Yang pertama adalah jangka waktunya lebih panjang daripada pasut di Indonesia at least gitu ya. Yang kedua adalah jangkauannya juga lebih luas daripada stasiun pasang surut yang ada di Indonesia minimal. Atau itu bedanya altimetri dengan in situ data atau data lapangan. Tapi ini sebelum saya lanjut ke konsepnya, bagaimana cara pengolahannya, rumusnya seperti apa, nanti ada ya. Saya mau jelaskan satu lagi dulu, bahwa altimetri bukan berarti tanpa kekurangan ya teman-teman. Yang namanya ada kelebihan kan pasti ada kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata gitu ya. Altimetri itu punya dua kekurangan teman-teman. Kekurangan yang pertama adalah seperti yang kita tahu dan sudah diajarkan oleh Pak Akbar pasti, altimetri itu apabila tidak diolah secara khusus itu sangat jelek kalau di pesisir. Apalagi kalau sudah mulai masuk 20-an kilo dari pesisir. Dulu zaman tahun 90-an tuh bahkan sampai 40 kilo. Data sebelum 40 setelah 40 kilo data masuk mulai 40 kilo dari pesisir itu udah dihapus sama orang altimetri. Nggak percaya aku datanya udah jelek. Dulu di tahun 90-an sampai 2000-an awal. Nah, terima kasih atas penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak orang-orang ya. Baik itu di Bonn, seperti di tempat saya, ataupun di Munchen, seperti tempat saya dulu S2, ataupun di Perancis, ataupun di Amerika dan di Denmark. Akhirnya orang bisa mulai masuk lagi gitu. Data yang kurang dari 40 km dari pesisir itu sudah bisa mulai dimasukkan. Nah, progres sekarang itu ada data yang bisa menyediakan sampai 300 meter dari pesisir, ada yang sampai 3,5 km, tetapi intinya adalah sebuah kemajuan yang cukup berarti ya, dari dulunya 40 km bisa masuk banget sampai sekitar 2,5 kilo ya. Bahkan ada beberapa data yang bisa bilang bahwa dia sampai 300 meter. Tapi tetap belum bisa sampai pojok sekali seperti pasang surut, stasiun TG atau stasiun pasut. Nah, itu adalah kelemahan pertama dari altimetri ya. Satu, membutuhkan analisis khusus untuk data kurang dari 40 km dari pesisir. Siapa lagi? Pesisir. Itu pun maksimal hanya 300 sampai 2,5 km dari pesisir saja. Itu kelemahan dari data altimetri, teman-teman. Kelemahan pertama. Kelemahan kedua ada hubungannya dengan cycle dari altimetri. Ada yang bisa bantu saya? Altimetri itu akan kembali ke titik yang sama di tempat yang sama setelah berapa hari? Ada yang masih ingat, teman-teman? 9,8 kalau tidak salah, Pak, atau 10 hari. Ya, terima kasih. Ega, jawaban yang bagus sekali, betul banget ya. Sebentar saya mau nambah Ega dulu. Sorry. Oke. Seperti yang tadi Ega bilang ya, cycle altimetri itu kembali setelah 9,98 atau 10 hari. Alias apa teman-teman? Antara satu titik biru dengan titik biru yang lain itu kembalinya sebenarnya setiap 10 hari. Artinya apa? Artinya kerapatan data dari altimetri itu jauh lebih rendah daripada kerapatan data dari pasang surut. Kalau kita lihat data pasang surut, khususnya data pasang surut dari Indonesia, itu didapatkannya biasanya per jam. Bahkan ada yang lebih
banget, high frequency sekali, itu per menit gitu ya. Jadi datanya tidak hanya diambil per jam, tapi per menit. Sedangkan Altimetri ngambilnya setiap 10 hari. Nah, ibaratnya gini, ini ada data banyak gitu ya. Oh jangan, saya pakai PPT yang lain saja sebentar. Ini saya hilangkan dulu. Lalu saya stop share, lalu ini ada PPT yang lain. Ya. Semoga terlihat. Belum sebelum saya share. Nah, ini kita ibaratkan teman-temannya bahwa hitam-hitam ini adalah data dari Altimetri bisa. Selama waktu dari tahun 93 sampai 2003. Untuk satu lokasi yang kita anggap sama. Nah, data pasang surutnya, bayangkan teman-teman, itu jauh lebih, ibaratnya kalau begini, itu jauh lebih banyak gitu ya. Bahkan tidak bisa terlihat lah istilahnya. Bahkan bisa dibilang betul-betul seperti garis, karena ini aja setahun gitu. Teman-teman bisa lihat bahwa dari 93 ke 94 itu setahun, dan datanya nggak banyak loh dalam waktu setahun ini. Coba bisa diperhatikan tidak terlalu banyak gitu ya. Paling yang maksimal hanya 36, 35 data. Ya, karena jumlahnya kan 365 hari dibagi 10 ya 36, 35 data saja. Sedangkan pasang surut bayangkan ya, 365 hari, kalau misal datanya per jam saja, berarti kan satu hari punya 24. Satu hari punya 24 dikali 365, itu kan banyak sekali. Belum lagi kalau datanya per menit gitu. Data per menit kan berarti ada 3.600. 60 kali 24 berapa tuh? 1440 ya. Ya, 1440. Ada 1440 dikali 365. Bayangkan, itulah banyaknya jumlah data dari stasiun pasang surut yang ada di lapangan. Ini data di lapangan kalau per menit. Ini data di lapangan kalau per jam. Sedangkan Altimetri hanya 35. Itulah kekurangan kedua gitu ya. Walaupun jangka waktunya lebih panjang Altimetri itu, tapi kerapatan datanya tidak. Kerapatan datanya jauh lebih lemah daripada pasang surut yang ada di lapangan. Nah, yang nanti akan saya jelaskan adalah cara-cara untuk bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Yang namanya masalah kan pasti bisa diselesaikan ya, bagaimanapun caranya. Pasti ada caranya. Nah, konsepnya atau yang pertama, atau sampai sini ada yang mau tanya dulu deh, tentang kelebihan dan kelemahan altimetri apabila dibandingkan dengan data tight gauge, teman-teman. Silakan. Biasanya sih ada yang tanya, berarti Pak altimetri bisa digunakan untuk nanti ganti ngukur pasut di lapangan nggak? Nanti akan saya tunjukkan di menit-menit akhir, ada cara atau ada model yang bisa kita pakai untuk membantu kita gitu ya, untuk mengganti nilai pasut yang mungkin perlu kita dapatkan dari sebuah tempat. Jadi tidak perlu survei atau menambahkan waktu dari survei. Itu ada nanti ya di akhir pertemuan. Ada dua, satunya dari luar negeri, satunya dari Indonesia sendiri. Pak, izin nanya Pak. Gimana Ega? Yang saya tahu itu kan ada satelit Jason 1, 2, 3. Itu ada range waktu operasinya. Nah, untuk Jason 2 dan Jason 3 itu kan Jason 2 itu udah nggak aktif lagi Pak, atau nggak beroperasi lagi. Nah, untuk dari, kan kita tahu kalau data yang didapetin itu apa metode analisis khusus yang kata Bapak tadi itu bakal sama aja, karena kan setiap satelit biasanya ada perbedaan gitu Pak, meskipun sama jenisnya gitu. Gimana Pak itu analisisnya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget ya. Saya mau nunjukin satu PPT yang kebetulan PPT-nya sedang saya pakai ya.
PPT buatan saya sini. Ini PPT yang menjelaskan sedikit tentang apa yang tadi disampaikan oleh Ega. Ega tadi bilang, Pak, kan salah satunya ada misal nih ya, bentar, everyone in meeting. Tadi Ega bilang, ini Pak ada JSON 1, ada JSON 2, ada JSON 3. Waktunya beda-beda Pak. Nah, untuk ngolahnya nanti itu gimana Pak? Apakah sama aja atau ada perbedaan pengolahan atau sebagaimana? Bentar ya. Jawabannya adalah Altimetri itu sebenarnya bisa dibilang itu merupakan satelit yang bersifat seperti keluarga, teman-teman. Maksudnya bersifat seperti keluarga ini apa? Bergantung dengan siapa yang meluncurkan. Sebenarnya altimetri itu dari dulu sampai sekarang itu hampir sama sistemnya. Saya ambil contoh yang warna pink. Warna pink ini adalah keluarga JSON. Ini saya selalu istilahkan ini namanya adalah keluarga JSON. Kecuali Sentinel sebenarnya, tapi nanti I will get into that into moment ya. Jadi keluarga JSON itu dimulai dari Topex, Poseidon, TP istilahnya teman-teman tahu. Di tahun 93. Terus berjalan sampai tahun 2002. Nah, sebelum TP hilang, sensor yang dulu dipakai di TP itu dinaikkan lagi, tapi namanya sekarang jadi JSON 1. Jadi sebelum Topek itu tidak meluncur gitu ya, atau tidak berkeliling kembali ngambil data, JSON 1 udah ada di atas. Jadi sudah lanjut gitu, data JSON family itu lanjut gitu. Nah, JSON 1 ngambil data terus sampai 2009. Nah, sebelum 2009 habis, sensor yang ada di JSON 1 itu pada dasarnya dinaikkan lagi, tapi namanya sekarang jadi JSON 2. Jadi sebelum JSON 1 itu turun dari peredaran, JSON 2 sudah ada lagi. Artinya JSON family lanjut lagi gitu ya data, pengambilan data. Begitu pula di tahun 2017, 2016 bahkan 2016 JSON 2 masih di atas, sensor yang ada di JSON 2 yang sama dengan sensor JSON 1 yang sama dengan sensor Topex itu pada dasarnya itu dibuat lagi, lalu dinaikkan lagi, namanya sekarang JSON 3. Jadi artinya, Ega, JSON 1, JSON 2, JSON 3, dan juga Topex Poseidon itu sebetulnya adalah satu keluarga sistem yang sama. Sehingga kalau diolah, ya pasti sama modelnya. Ground track-nya. Ground track itu maksudnya lintasan di daratnya itu memang dibuat sama. Waktunya kembali ke titik yang sama itu juga sama. Pengolahannya juga pasti sama. Sehingga pengolahan khususnya pun itu juga sama. Nanti akan saya tunjukkan beberapa hasil pengolahan khusus. Sebenarnya sudah tergambar di sini ya. Di sini ada 6 ya. ALES, extract, star atau star S, bukan star plus star S, Tudabo, Samosa plus plus, dan ALES extract. ALES itu dibuat di tempat saya kuliah S2, extract dibuat di Prancis, star S itu dibuat di tempat saya kuliah S3, Tudabo dibuat di tempat saya kuliah S3, Samosa juga sama, dibuat di tempat saya kuliah S3, orangnya juga masih ada, Luciana dan Brand ya teman saya di kampus. Dan ALES extract dibuat di Munchen, bekerja sama dengan di Prancis. Jadi kebetulan saya sangat in touch banget dengan topik seperti ini ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi intinya adalah keenam data ini adalah keenam processing khusus yang tadi saya sampaikan agar data altimetri itu bisa dipakai di pesisir. Itu pertanyaan yang tadi. Nah, kembali ke pertanyaan yang si Ega, artinya yang warna pink ini kalau diolah bareng-bareng, digabung semuanya itu bisa. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di ALES, Extract, Stars, Tudabo, Samosa, dan yang lain-lain. Cuma bedanya dikit, tidak, yang untuk pink ini tidak ada bedanya. Jadi semuanya itu diolah bareng-bareng langsung itu bisa. Dan continue kalau teman-teman bisa lihat dari akhir tahun 92 sampai tahun 2021 sekarang mau 2022, data JSON 3 itu masih ada. Dan masih berlanjut terus ya. Topex, dilanjutkan JSON 2, dilanjutkan JSON 3. Pasti ada yang tanya, ini apa Pak? EM, GM. GM itu Geodetic Mission, EM itu Extended Mission.
mengubah ground track biar lebih banyak datanya, sebenarnya hanya seperti itu saja. Tapi yang kalau untuk urusan tides dan urusan yang cyclic itu harmonik istilahnya, itu biasanya kita hanya menggunakan data yang repeat track aja. Ini yang pink. Bagaimana dengan yang hijau? Nah, yang hijau ini ada, kalau yang pink itu milik US sama Prancis, kalau yang hijau Cryosat itu milik Eropa ya, milik EU. Tapi bukan EU yang EU, beda-beda. Soalnya Geosat, GFO, dan Cryosat itu tujuannya adalah untuk es sebenarnya, untuk daerah Arktik ataupun Antartika. Jadi dia lebih bagus untuk daerah sana. Tapi tetap aja, orbitnya Cryosat, orbitnya GFO, orbitnya Geosat itu sama sebenarnya. Tapi sayangnya Geosat, GFO, dan Cryosat itu ada bolongnya ya. Ini ada bolong besar, ini ada bolong besar. Nah kebetulan karena ini kita pakai di Arktik kebanyakan atau Antartik, jadi nggak apa-apa ada bolong. Karena Cryosat itu dia pasti geodetic mission, pasti sangat rapat datanya karena dia butuh untuk keperluan membuat kiwit dan juga mengetahui tinggi es di daerah Antartika. Nah kalau yang biru ini juga milik EU tapi lebih ke ESA ya, ESA. Dan kalau teman-teman lihat ini, sayangnya ESA itu masih baru mikir pentingnya itu beberapa waktu yang lalu. Jadi ERS 1 ini dilanjutkan oleh ERS 2. Nah, ketika Envisat sayang sekali ada sebuah kecelakaan yang terjadi pada Envisat ya. Jadi tiba-tiba Envisat itu tidak bisa dipakai karena kalau nggak salah ketabrak apa begitu. Jadi ya, harusnya Envisat itu dicanangkan jalan sampai Saral datang gini ya. Tapi sayangnya habis sampai sini aja. Envisat EM itu di tahun 2012 tiba-tiba satelitnya nabrak, jadi dia tidak bisa dipakai. Akhirnya ada bolong lah di sini kalau teman-teman bisa lihat. Gap atau jarak antara Envisat EM dan Saral. Saral itu sebenarnya sejak tahun 2012 harusnya. Tapi seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, peluncuran satelit itu pasti ketunda, nggak mungkin nggak. Minimal 6 bulan. Sentinel 9 aja yang harusnya 2020 baru meluncur 2021 September. Sentinel 6A yang kala itu pernah saya berikan artikelnya meluncur Juni 2021 apa 2020 itu seharusnya meluncur sejak tahun 2019. Minimal tuh tertunda 1 tahun atau 6 bulan sampai 1 tahun. Itu normal kalau di dunia persatelitan. Nah, kalau teman-teman tanya, orbitnya sama nggak Pak? ERS, Envisat, Saral, Sentinel, dan Sentinel ini? Sama. Artinya orbitnya ini bisa diolah bareng-bareng begitu. Itu jawaban saya dari milik pertanyaan dari si Ega. Artinya apa? Artinya terbagi menjadi 3 keluarga sebenarnya. Kalau teman-teman yang ini nih anak tiri semua ya, yang warna ini. Ini nggak punya keluarga ini. Ini mereka baru buat sendiri keluarganya. HY2A, HY2B, HY2C, dan HY2D. Ini milik siapa? Ada yang bisa prediksi nggak? Seperti biasa, milik Cina. Jarang ada yang pakai. Saya pun selama ini saya nggak pernah pakai data HY. Nggak tahu saya downloadnya di mana. Nanti saya kayaknya perlu cari tahu. Tapi konsepnya sama. HY2A, 2B, 2C, 2D itu sensornya sama sebenarnya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari tahun 2011 HY udah tidak ada gap-nya lagi kan. Dilanjutkan HY-GM, GM belum selesai ada HY2B, ada HY2C, dan ada HY2D. Artinya anak tiri ini sudah mulai bagus ya sekarang ya. Istilahnya kalau podcast ini happy broken family kayak ini. Nah, jadi apa namanya, ada 4 keluarga besar yang cukup terkenal kalau di bidang altimetri. Dan kesemuanya selama masih satu keluarga itu pengolahannya pada dasarnya sama. Jadi menggunakan processing strategi yang tadi saya sampaikan khusus di pesisir itu bisa terjadi untuk data untuk satelit yang family-nya sama. Begitu jawabannya. Jawaban dari pertanyaan Ega. Nah, lalu tadi, ya gimana Ega? Pak, untuk itu kan yang JASN 1, 2, 3 berarti itu bisa diolah berbarengan sama topik juga.
Nah, kalau untuk yang kayak kata Bapak tadi anak tiri tadi, untuk data waktunya kalau di gambaran itu kan belum sampai 18,6. Berarti itu belum bisa dinyatakan datanya itu benar sepenuhnya ya, Pak? Datanya benar, tapi kalau datanya mau dibuat untuk analisis pasut, belum bisa. Bukan berarti data cuma sehari 2 hari itu terus nggak benar gitu kalau belum 18,6 tahun. Ya bisa, benar. Data mah pasti benar. Tapi ketika dibuat ngolah pasut, hasil pasutnya ini loh yang belum bisa dipercaya dengan 100%. Kita sebagai orang geodesi itu kan selalu bilang nggak ada data yang benar 100% gitu kan. Data itu benar dengan toleransi, data itu salah dengan toleransi sekian, kan pasti gitu. Makanya kan kalau kalian ngukur pakai TS ada toleransi 1 menit, 1 detik, 10 detik misal. Karena data itu nggak mungkin tepat banget, 0 kesalahannya itu nggak mungkin. Pasti ada salahnya. Nah, salahnya seberapa? Nah, dengan data 18,6 tahun, at least kita punya keyakinan bahwa secara waktu data ini sudah benar. Apakah data setahun itu benar? Ya bisa jadi benar. Tapi toleransi kesalahannya pasti lebih besar karena kan datanya tidak mencakup seluruh waktu yang diperlukan. Adanya yang namanya proses ekstrapolasi gitu teman-teman. Ekstrapolasi itu datanya harusnya 5 tahun, cuma 3 tahun. Nah, data tahun keempat dan kelima itu diambil dari data tahun 1, 2, 3. Itu namanya proses ekstrapolasi. Tapi jangan sampai kamu nanti ketika kerja bilang, salah ini data cuma sehari 2 hari, harus 18,6 tahun. Kan kasihan ya, kamu sebagai seorang chief nyuruh surveyor, kamu ngukur pasut di Merak 18,6 tahun, setiap jam nyatet. Kan kasihan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidak bisa memiliki hidup, kan gitu. Itu jawaban dari pertanyaan kedua dari Ega. Thank you banget. Tadi Bayu unmute, tanya apa? Kepencet atau gimana? Gimana, Pak? Tadi kayaknya Bayu nge-unmute pas Ega ngomong, pas Ega mau ngomong mau tanya atau kepencet apa gimana? Oh, iya Pak, tadi mau nanya, cuman lupa Pak pertanyaannya. Nanti aja Pak. Ah ya wes, oke. Terima kasih. Lain kali dicatat ya, biar nggak lupa. Pak. Nah, terus di sini ada 2 pertanyaan ya. Oh, lanjut dulu. Tadi Zul bilang tetap harus ada time overlap ya. Ya, harus kalau bisa harus ada time overlap. At least segera setelah satelit yang satu hilang, satelit yang kedua itu menggantikan gitu. Nah, itu akan membuat analisis menjadi lebih baik. Kalau ada overlap kan berarti ada yang namanya apa namanya itu? Data redundan ya, atau pengukuran lebih. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa menggunakan least square estimation. Itu jawaban dari pertanyaan Azul. Bagaimana dengan pertanyaan Rama? Nah, kalau nilai pasut tiap tempat berbeda, Pak, lalu di dalam perencanaan pembangunan jembatan, misal dari Merak ke Bakauheni, kalau kita pakai MSL, apakah bisa digunakan? Jika tidak, apakah tinggi elipsoid adalah tinggi yang representatif untuk digunakan? Nah, itu adalah masalah besar yang sering terjadi dalam pengukuran di pulau ke pulau, teman-teman. Contoh, saya juga masih punya PPT yang dimiliki oleh Pak Piping. Mana ya? Semester 1 ITB. FGDBIG. Ini apa ya? Ah, ya benar. Nah, kalau kamu bilang siapa namanya si Rama tanyanya begitu, tanyanya udah gewit ini, tanyanya udah datum ini. Jadi jangan heran ya kalau nanti pusing. Mohon maaf nih kalau tiba-tiba nanti ini jelasin apa gitu karena emang ini pertanyaannya. Kita ibaratkan ada island A dan island B, atau island A dan island B gitu. Di island A itu geoidnya seperti ini. Tuh, gitu. Kelihatan ya. Lalu di sini ada palem pasut. Di sini juga ada palem pasut di island B. Di sini ada marine geoid. Ingat, marine geoid itu nggak lurus. Siapa tadi? Marine geoid itu nggak lurus gini.
dan nggak begini gitu. Tapi bentuknya ada menyesuaikan dengan apa yang ada di lautnya, batimetrinya, dan juga komponen densitas di bawahnya gitu. Itu pasti. Artinya, saya clear biar nggak bingungin, bisa jadi bukan bisa jadi, ini pasti MSL yang ada di pulau A dengan MSL yang ada di pulau B itu pasti beda. Ini buktinya ini udah beda. Ini geoid bahkan. Kalau MSL lihat gambarnya berarti kan ini sama ini beda kan. Nah, bacaannya sama nggak? Pasti beda. Itulah yang menjadi susah memang, bagaimana untuk mentransfer satu geoid yang didapat di island A ke geoid yang ada di island B, atau bagaimana mentransfer datum vertikal yang ada di island A ke island B ataupun sebaliknya. Itu memang susahnya, khususnya apabila kita menentukan geoidnya itu secara lokal kayak gini. Ini kan geoid lokal berarti kan. Ini geoid lokal gitu. Ada jegleknya. Sehingga sebenarnya cara yang benar adalah seperti ini. Menggunakan geoid yang diukur secara langsung bareng-bareng begitu. Atau istilahnya unified geoid. Artinya nanti mudah sekali. Ketika ditanya, apakah nanti MSL di A dan B beda? Oh ya pasti nanti beda, karena kamu mengukurnya secara lokal. Tapi apabila kita punya warna merah ini, geoid secara unified, maka nolnya sudah jelas. Nolnya mana misal? Misal kita ambil nolnya itu reference ellipsoid gitu. Ya udah, kita nanti ambil dari reference ellipsoid langsung. Naik ke atas begini, naik ke atas begini. Misal kita seperti contoh yang dari Rama tanya, bikin jembatan. Nah, jembatan seperti ini, nah ini nanti akan ketahuan dari geoid berapa tingginya. So kalau misal pingin gampang lagi ya langsung aja dari ellipsoid berapa tingginya. Tapi intinya apa? Kalau bikin jembatan, itu kan pingin yang misal lurus begitu. Lurus di sini, di atas, itu kan bukan berarti lurus di ellipsoid ya. Bukan berarti lurus juga di geoid kan. Tapi kan pasti kalau misal yang namanya ini lurus, secara topo harus kita menentukan tingginya berapa dulu gitu. Untuk bisa dibilang ini lurus gitu. Nolnya kan harus disamakan. Nah, nolnya kita pakai yang geoid ini kan gitu. Baru nanti untuk mempermudah, karena kalau nol geoid berarti ngukurnya harus pakai TS terus gitu kan. Kan susah pakai WP terus. Kalau ingin pakai GPS misal, walaupun saya tidak meyakini ya data vertikal GPS itu cukup baik, apalagi untuk urusan jembatan karena itu juga susah. Bukan susah, butuh teliti, maka bisa kita ikatkan ke reference ellipsoid. Tapi intinya, Rama, pertanyaannya adalah, tadi kan kamu tanyanya bisa nggak pakai tinggi MSL? Jawabannya adalah bisa, tetapi antara Merak dan Bakauheni ini harus ada transfernya dulu. Artinya tinggi 5 meter dari MSL-nya Bakauheni ini sama dengan tinggi berapa meter dari MSL-nya Merak. Dan itu akan susah apabila tidak ada pengukuran bareng-bareng langsung seluruh dua pulau tersebut, lokal geoid tadi. Makanya pakai national geoid, MSL-nya diturunkan ke geoid, ini udah pasti dak gitu. Di sini nolnya sama, yaitu 0 geoid. Jadinya kalau kita bilang oke 5 meter dari geoidnya dari geoid, nah berarti itu jelas gitu. Di sini 5 meter. 5 meter dari geoid. Bukan 5 meter dari topo ya, 5 meter dari geoid. Nah, itu langsung berarti itu udah sama pasti. Nanti bisa begini. Paham nggak, Rama? Atau yang lain ternyata ada yang tertarik dan malah ingin bertanya mengenai ini. Ini seharusnya bagian dari mata kuliah survei konstruksi ya. Salah satu bagian ya, tetapi ya bisa dijadikan bahasan. Kenapa, Rama? Berarti untuk mendapatkan tinggi geoidnya itu harus dilakukan pengukuran menggunakan GPS dulu, Pak ya? Lalu dikonversi menjadi nilai geoid, Pak? Enggak. Kita harus mendapatkan unified geoid ini dulu. Saya malah seringnya pakai GPS itu hanya sebagai validasi dari hasil geoid yang kita dapatkan.
Kalau negara-negara lain, bagaimana cara mendapatkan geowit? Di kuliah sama Pak Akbar sudah dijelaskan. Nanti kalau ambil mata kuliah medan gaya berat atau dasar-dasar geodesi fisik, itu akan dijelaskan juga. Cara untuk mendapatkan geowit dalam hal ini berarti dimulai dari medan gaya berat. Harus dapat gravity value dulu. Gravity value itu bisa didapatkan berdasarkan banyak cara. Pertama, pakai gravimeter yang dilakukan oleh Zul. Yang kedua, pakai airborne gravimeter. Jadi gravimeternya ditaruh di pesawat. Pesawatnya ngukur gitu. Seperti saya beri contoh. Di sini ada contohnya nggak ya hasilnya? Nah, ini contoh data-data gaya berat yang ada di Indonesia. Yang warna biru itu adalah gaya berat airborne. Yang warna merah itu terrestrial grid. Artinya pakai yang dilakukan oleh si siapa Zul itu, tapi bentuknya kotak itu ya, grid, mampir ke sana, mampir ke sana. Sedangkan gaya berat absolut ya absolut, di situ nilainya berapa gitu. Kalau gaya berat terrestrial grid itu biasanya dilakukan secara relatif terhadap sebuah station yang kita ibaratkan absolut. Nah, menggunakan data ini itu nanti akan menjadi geowit. Tapi kita lihat di Indonesia aja udah ada sebuah bolong yang luar biasa kan. Ini saya malah jadi jelasin ini, tapi nggak apa-apa. Ini kosong loh. Ini laut nih kosong semua. Nih. Ya nggak? Laut nggak? Juga ya, Pak? Hah? Harusnya diambil juga ya, Pak? Loh, kalau misal nggak kamu ambil, gimana kamu bisa menghubungkan geowit dari Sumatera ke Kalimantan? Dari Kalimantan ke Sulawesi. Dari Sulawesi ke sini. Gimana caranya? Nggak bisa. Kalau kamu nggak dapetin laut juga nggak bisa. Makanya harus menggunakan data yang ada di laut. Nah, data di laut yang dipakai apa? Altimetri yang sudah saya jelaskan di pekan ke-11 itu. Bagaimana cara mendapatkan gravity anomali dari altimetri gitu. Jadi, selama Indonesia belum ada waktu untuk atau masih proses untuk airborne di laut juga, maka selama itu juga kita pakai altimetri. Selama itu juga saya bisa bekerja untuk memperbaiki altimetri untuk di laut Indonesia begitu. Intinya begitulah ya. Karena kalau pakai airborne ini aja butuh berapa tahun gitu. Ini aja dapat bantuan dari negara mana aja ini. Ini dapat bantuan dari Denmark, Pak Rene Vosper, sama dapat bantuan dari Taiwan, dari Pak Chen Wei Huang. Ini tapi sekarang Indonesia lagi percepatan sih. Sudah dapat alatnya. Berapa miliar ya, saya lupa alatnya. Berapa puluh miliar kalau nggak salah harganya. Yang ditaruh di atas pesawat. Artinya kalau ingin punya geowit yang baik, ya semua harus diukur. Satu Filipina itu udah diukur pakai airborne. Percaya nggak percaya? Malaysia, karena negaranya dua begini, itu bikin airborne gravity untuk IN1 dan untuk 2. Dan mereka punya dua model geowit Peninsula sama model geowit Borneo. Terpisah gitu Malaysia. Ya karena kan Indonesia kan ini Indonesia juga kan. Sebetulnya itu artinya siapa namanya Rama, kalau kita ingin dapat geowit yang baik sekali ya harus mengukur semua permukaan Indonesia baik itu laut ataupun darat dengan gaya berat untuk mendapatkan gaya beratnya baik itu menggunakan terrestrial, airborne, shipborne kalau di laut ataupun altimetri sementara ataupun yang sudah dijelaskan sama Pak Akbar juga di kuliah GTKL pekan ke-10 harusnya, yaitu gravity mission. Nah, tapi saya tidak akan terlalu jauh membahas ini ya, ini adalah materi sendiri di kuliah medan gaya berat. Tapi gravity yang didapatkan dari satelit altimetri, dapatkan dari satelit gaya berat, didapatkan dari terrestrial, didapatkan dari airborne, itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Yang kemarin saya jelaskan mengenai RCR itu secara singkat. Jadi harus digabung, harus diolah, diotak-atik ke semuanya biar nanti jadi satu full signal gitu. Dan itu kalau misal Indonesia mau pakai airborne lama sekali, jauh banget. Kayaknya butuh 30-40 tahun. Ya nanti yang ngukur kaya banget saya yakin, cuman kasihan nggak bisa banyak momen sama anak dan istri. Atau anak dan suami lah ya kalau ternyata yang ngukur wanita.
Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah satu-satunya cara yaitu mendapatkan geowidth nasional terlebih dahulu. GPS gunanya untuk apa, Pak? GPS bisa dijadikan yang namanya gravimetric GPS. Tetapi gravimetric GPS itu seringkali digunakan untuk apa sih? Gravimetric GPS itu digunakan untuk memvalidasi hasil yang didapatkan dari gravimeter atau memvalidasi hasil yang didapatkan dari model geowidth. Indonesia udah punya kan model geowidth, teman-teman, ada yang tahu nggak? Tahu lah ya pasti ya. INA geowidth 2020 kan gitu. Nah, kalau ini pas airborne sama terrestris, kalau yang kiri ini mungkin kelihatan ya. Ini yang hijau-hijau dan biru itu altimetri, terus ini tide gauge. Tide gauge dipakai seperti yang tadi saya bilang. Tapi lokal, dia istilahnya digunakan sebagai referensi aja dan nanti digunakan sebagai pengecekan. Terus ini adalah contohnya kalau kalian penasaran, nah ini observasi. Ini Mas Widi nih ya, ini teman saya. Mungkin nggak ikut kemarin pas sama Zul, tapi mungkin dua bapak ini pas Zul ke Kalimantan mungkin ada, saya kurang tahu. Nah ini adalah alatnya, ini rombek kalau nggak salah, mungkin atau AG saya. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan gravimeter. Gravimeter itu kerjaan orang geodesi sebenarnya, tapi sayangnya karena sedikit yang mau, karena susah, mungkin ya. Ningrat kalau kata Pak Dudeng, pening dan melarat, jadinya jarang yang main di gravimeter atau di grafik. Itu teman-teman. Jadi mimpinya masih cukup jauh kalau mau punya unified geowidth. Sekarang masih sudah ada, kalau teman-teman lihat di SRGI sudah punya kita INA geowidth. Tapi ya begitu, srgi.pig. Nah, ada nggak ya? Ada dong, biasanya kita pakai. Model geowidth, nah ini adalah INA geowidth yang kita pakai. Udah jam berapa ini? 8.02. Masih ada waktu. Nah, ini geowidth undulation. Belum kelihatan tampaknya. Cuma kelihatan terima kasih. Nah. Ini adalah tinggi geowidth yang didapatkan dari model INA geowidth 2020 yang sudah dibangun oleh teman-teman dari BIG itu, kawan-kawan semua. Begitu. Semoga menjawab. Saya stop share dulu. Lalu saya kembalikan ke chat. Tadi ada yang bertanya lagi. Apakah menjawab dulu, Rama? Jawab nggak, Rama? Masih bingung yang di unified geowidth tadi sih, Pak, untuk penentuan kenapa? tinggi bagaimana. Kenapa? Bingungnya kenapa? Tadi kan Bapak menyarankan untuk sebaiknya menggunakan nilai unified geowidth ya, Pak, lalu dikoreksi dengan GPS. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai unified geowidth itu tadi, Pak, saya sedikit terputus tadi. Ya ini, kalau misalnya kamu sebagai user, sebagai pengguna saja, menggunakan INA geowidth 2020 ini adalah unified geowidth yang dibuat oleh Indonesia. Nah, kalau ditanya gimana Pak caranya bisa dapat itu? Nah, dari slide yang tadi saya jelaskan dari Pak Piping ini. Mana tadi? Ini. Jadi menggunakan gabungan dari banyak sumber gitu ya. Baik itu sumber airborne, warna biru, warna hijau, absolut, ataupun warna merah. Dan juga bisa menggunakan satelit altimetri dan juga tide gauge. Tide gauge untuk menentukan MSL lokal, tapi nanti diikatkan ke MSL, bukan MSL, diikatkan ke geowidth. Begitu. Jadi percuma, kalau misalnya kamu cuma mengukur MSL top, itu namanya lokal geowidth. Bahkan super lokal ya, karena hanya daerah pelabuhan aja biasanya valid. Mau kamu nanti tarik ke sana, misalnya dari pantai gitu ya, terus kamu tarik ke Danau Toba untuk nentuin tinggi Danau Toba, ya bisa. Cuma nanti di tengah-tengah itu kesalahannya akan semakin besar dan semakin banyak.
Kalau pakai WP misal. Kalau pakai GPS ya sama aja. Misal ngukur di sini, ngukur di mana pantai, lalu ngukur di Danau Toba, terus dibandingin selisih elipsoidnya. Habis itu kita dapatkan N-nya. Nah, N-nya kan dapat dari mana? N-nya pasti dapat dari sebuah model geoid dulu. Cara dapat model geoidnya gimana Pak? Ya ini. Ini adalah PR yang sedang dilakukan oleh teman-teman BIG. Sudah sih, tapi banyak salahnya katanya. Nah, kebetulan di tahun 2021 akhir ini, beberapa dari kami, saya dan beberapa teman-teman yang lain membantu teman-teman BIG untuk memperbaiki data INAGEWIT 2020 ini menjadi semakin baik. Ya karena kebetulan saya mainnya di laut ya, saya bantunya di laut gitu. Teman-teman dari ITB kebanyakan bantunya di darat karena mereka kan pengendali darat. Saya pengendali air aja kalau gitu. Walaupun nggak bisa renang. Lanjut. Apakah jadi paham Rama atau belum? Sudah Pak, sedikit paham. Terima kasih Pak Zul. Ya, nanti kalau misal mau lagi silakan bisa ikut kelas Medan Gaya Berat atau dasar-dasar geodesi fisik ya. Lanjut pertanyaan terakhir dari Rifki. Izin bertanya Pak, bisa tidak kalau satelit altimetri diperbanyak biar cycle dari altimetrinya lebih pendek? Nah, ini pikiran inovatif dari Rifki sudah dipikirkan oleh teman-teman dari Eropa beberapa tahun yang lalu dan sudah meluncur. Kalau Rifki tahu dan teman-teman tahu, satelitnya namanya adalah, ada di sini kok, saya tadi tidak jelaskan saja memang, karena pertanyaannya bukan itu, yaitu namanya Sentinel 3A dan Sentinel 3B. Orang Eropa itu sukanya gitu ya. Sentinel 1 aja ada Sentinel 1A dan 1B. Sentinel 2 ada Sentinel 2A dan 2B. Habis ini mau ada Sentinel 3C dan 3D. Kalau teman-teman boleh saya kasih tahu ya. Rencana mau diluncurkan tahun 2023 dan tahun 2024 kalau nggak salah. Apa itu Sentinel 3A dan 3B? Sentinel 3A dan 3B itu satelit yang dia bergiliran setiap 5 hari. Jadi dari cycle yang 10 hari jadi cuma 5 hari. Besok kalau ada Sentinel 3C dan 3D, karena ground track-nya sama, dia akan berkurang lagi jadi 2,5 hari. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah, Rifki, bisa, dan tidak hanya secara teori, tapi sudah dilakukan langsung oleh teman-teman di Eropa, di ESA, menggunakan Sentinel 3A dan 3B. Baru kelihatan ya? Slide saya kayaknya. Sudah terlihat kok Pak, dari tadi Pak. Ada Sentinel 3A dan 3B. Pasti ada yang tanya lah, Sentinel 6A bedanya apa Pak? Sentinel 6A itu adalah jawabannya teman-teman Uni Eropa terhadap challenge yang diberikan oleh teman-teman dari Amerika. Kalau teman-teman perhatikan, Topex, Jason 1, Jason 2, Jason 3 itu nggak ada yang sistemnya SAR. Sedangkan Sentinel 3A, 3B sama Cryos 1 sistemnya SAR. Jadi ground track-nya sama, tapi datanya akan lebih banyak dan lebih baik. Istilahnya begitu resolusinya. Nah, Sentinel 6A itu menggunakan ground track yang sama dengan Jason 1 family, tapi menggunakan sistem SAR dan dimiliki oleh Eropa dan Amerika. Kerjasama itu Sentinel 6A. Tapi kalau ditanya Eropa punya sendiri nggak? Punya 3A dan 3B. Mau bikin 3C dan 3D. Dan targetnya tujuannya untuk apa? Ya, seperti yang tadi disampaikan Rifki ya, ditanyakan oleh Rifki. Biar kembali ke tempat yang sama itu dalam waktu yang lebih singkat. Jadi nanti bisa jadi 10 tahun kemudian dari sekarang, data itu bisa setiap hari gitu, dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik dalam penentuan types, penentuan trend, ataupun yang lain. Apakah menjawab siapa namanya? Rifki? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Nah, sekarang kembali ke permasalahan 2 yang tadi, teman-teman ya. Tadi kan saya bilang ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah semakin dekat dengan coast itu nilainya jelek. Nah, caranya adalah dengan pengolahan khusus yang tadi saya jelaskan. Ada ALES, ada extract, ada star atau star S,
Ada Tudabu, ada Samosa Plus Plus, sama ada ekstrak ales begitu. Kesemuanya ini itu bisa diunduh secara bebas kecuali Star S dan Tudabu karena harus minta ke yang punya. Tapi untuk ales, ekstrak, Samosa Plus Plus di dalam Sarfaturi dan juga ekstrak ales itu bisa Anda dapatkan secara bebas. Langsung bisa unduh. Nanti kalau ada yang ingin main-main dengan data tersebut atau dijadikan TA mengenai topik-topik yang seperti itu, monggo nanti bisa ngobrol dengan saya saja. Saya punya satu judul sebenarnya untuk selain altimetri yang mau dimainkan oleh Bayu katanya ya, dan teman-teman yang lain, ada lagi satu judul tambahan yang nanti saya gunakan untuk mendukung hasil disertasi saya. Jadi kalau ada yang minat sampaikan aja. Fokusnya adalah untuk membandingkan data altimetri dengan data tight gauge, tapi lebih ke persiapan data tight gauge dan data GPS-nya, teman-teman, kalau ada yang minat. Lanjut, itu adalah solusi dari permasalahan pertama. Saya tidak akan terlalu masuk ke dalam ke situ, karena itu menjadi satu materi di pekan yang berbeda lagi, tapi karena kita masih belum membutuhkan materi itu, maka belum dijelaskan secara gamblang dan secara lengkap di geodesi kelautan. Tapi permasalahan kedua yang akan saya jelaskan dalam waktu sisa kita 30-an menit ini gitu teman-teman ya, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana caranya data altimetri yang katanya cuma setiap 10 hari itu bisa disamakan dengan data pasang surut yang kalau tidak per jam bahkan per menit. Begitu teman-teman. Karena kalau misal kita boleh kembali ke PPT-nya si siapa namanya nih, Devi ya, saya kasih contoh begitu. Mana tadi kok nggak ada zoom-nya? Share screen, PowerPoint slideshow. Ya, semoga terlihat teman-teman. Kalau kita lihat sama-sama dari milik Devi ini, bisa kita ibaratkan dari tahun 2011 ke tahun 2012, itu kan berarti kan ada 365 hari gitu ya. Altimetrinya itu hanya ada 30-an saja. Jadi bisa jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Kok nggak mau? 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Artinya, bisa saja tren yang dibentuk atau grafik yang dibentuk antara data tight gauge dengan data altimetri itu tidak sama persis. Bisa saja. Apalagi kalau data tight gauge-nya hanya setahun, wah ya kelar sudah. Ibaratkan ini ada data 1 bulan gitu teman-teman ya. Ini data 1 bulan, Januari, ini Februari begitu. Bayangkan data altimetrinya itu cuma ada di awal 1, di tengah 1, di selesai 1. Sedangkan data tight gauge-nya bisa begini. Bisa. Sedangkan data altimetrinya cuma gini doang. Set, set. Gimana caranya membuat data altimetri ini memiliki konsep yang sama atau memiliki hal yang sama, parameter yang bisa ditarik itu bisa sama dengan data pasut yang frekuensinya besar sekali ini. Yang banyak banget gitu datanya. Untuk itu, maka kita perlu mengenal kembali atau perlu mengingat lagi yang namanya harmonic analysis. Masih ingat nggak teman-teman? Harmonic analysis itu adalah cara untuk mengolah data pasut dengan mengibaratkan data pasut sebagai sebuah gelombang yang terjadi karena banyak gelombang lain yang tumpang tindih. Kalau kita bicara gelombang, gelombang itu ada 2 jenis. Gelombang apa dan gelombang apa? Ada yang tahu? Teman-teman. Gelombang longitudinal dan transversal, Pak. Ya, terima kasih Zul atas jawabannya.
Kalau kita bicara gelombang transversal itu dalam pembentukannya itu pasti ada dua jenis gelombang sinus dan gelombang kosinus, teman-teman. Gelombang sinus nolnya di 0, satunya di 90, sedangkan gelombang kosinus kebalikannya. Nolnya di 90, satunya di 0. Ya kan? Nah, gelombang sinus dan kosinus itu pasti rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? A sin omega T atau A cos omega T ya. Dengan A adalah amplitude, ya kan? Omega apa omega? Ada masih ingat nggak omega? Atau T? T adalah periodnya kan? Atau waktunya. Masa lupa ya? Ya wis lah. Terlupakan sepertinya, Pak. Udah lama sekali tampaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya wis. Jadi itu teman-teman, menggunakan sebuah konsep yang namanya harmonic analysis seperti yang digambarkan di sini. Saya tidak akan terlalu terjun ke dalam karena itu namanya saya mengulang lagi materi yang sudah diberikan Pak Irdam dan juga Pak Eka dalam materi-materi kuliah beliau. Yang saya yakin menjelaskannya sudah sangat dalam. Tapi intinya adalah seperti yang tadi di awal banget kelas disampaikan oleh siapa tadi? Haris ya? Haris atau Eka? Haris. Bahwa Eko Haris Bayu, pasang surut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Ibaratnya gini, gara-gara matahari itu ada sebuah gelombang yang gambarnya gini. Nah, gara-gara bulan ada yang gambarnya begini. Dan sebagainya. Bisa jadi gara-gara rotasi bumi ada yang jadi gelombang seperti ini. Gara-gara revolusi bumi jadinya gelombangnya gini. Misal gara-gara laninya jadinya tiba-tiba begini, gara-gara El Nino jadinya begini, seperti yang sekarang terjadi di Indonesia ya, laninya ya, dan sebagainya. Sehingga kesemua gelombang ini itu digabung jadi satu, jadi yang namanya gelombang pasang surut. Nah, kalau yang ini apa yang komponen-komponennya ini? Saya tak yakin kalian pasti tahu namanya, tapi mungkin susah menjelaskan. Namanya adalah tidal constituents atau konstanta atau konstituen pasang surut. Ada yang masih ingat S1, Q1, K1, O1, M2, S4. Masih ingat nggak? Ingat, Pak. Ya, ini sebenarnya adalah tidal constituent. Tidal constituent itu apa ya? Komponen-komponen pasut. Yang mana kalau semuanya digabung, nah nanti jadi pasut yang utuh. Makanya cara untuk mengolah pasut adalah satu gelombang pasut yang besar itu kita masukkan ke dalam analisis harmonik. Biar dia itu dekomposisi. Dekomposisi itu maksudnya dipecah-pecah menjadi gelombang-gelombang sesuai dengan konstituennya. Baik itu S1, Q1, K1, O1, M2, S4, bahkan bisa MM, MS, MS4, banyak banget ya. Karena komponen dari pasut kan sebenarnya banyak sekali. Nah, itu yang sebenarnya kita lakukan dalam proses pengolahan pasut. Oleh karena itu akan lebih baik apabila kita punya yang namanya apa? Ya gelombang pasutnya dulu gitu kan. Dari gelombang pasut yang biasanya didapatkan per jam kalau in situ, nah kita bisa pecah-pecah tuh. Pecah-pecahnya pakai apa? Kalau Anda ingat rumusnya ada di sini. Nah, harusnya masih ingat ya, ya Allah, cos omega T. Oh, masa lupa sih? Ya, sedih sekali kalau lupa ya. Mata kuliahnya sudah berkali-kali diingatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajar kalian. Nih, ini loh, cos omega T atau asin omega T. Dan ingat di sini ada sum atau ada plus jumlah. Karena seperti yang tadi saya bilang, satu gara-gara sun S4 misal, satu gara-gara moon misal,
Misal M2 gitu. Satu gara-gara revolusi bumi MS4 dan kawan-kawan misal contoh. Sehingga yang namanya SSH atau tinggi muka laut di sebuah waktu itu pasti selalu berasal dari hasil yang namanya harmonic analysis atau harmonic oscillation itu. Gitu. Nah, ini adalah komponen pasang surutnya. Kalau C itu adalah MSL-nya lah istilahnya. Kalau D delta T itu adalah ketika kita sama-sama tahu bahwa yang namanya air laut itu naik terus ya, sea level rise gitu. Nah, ini adalah bagian dari sea level rise. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau nyari sea level rise dari altimetri ya mudah aja. Selama kita tahu C-nya, kita tahu komponen pasang surutnya, dikurangkan aja dar sama hasil SSH-nya, dapatlah nanti delta T-nya. Tren sekulernya, baik itu naik atau turun, kebanyakan trennya naik, karena yang namanya juga sea level rise, naikkan muka air laut. Nah, tapi itu apa namanya pembahasan lain. Nah, kalau sekarang kita fokus ke bagian yang ketiga ini. Ya, teman-teman ya. Harmonic oscillation atau yang namanya analisis harmonik. Analisis harmonik bisa Anda lakukan dalam aplikasi-aplikasi. Kalau dalam contoh yang biasanya kita buat, itu ada yang namanya ini. Aplikasi yang namanya T-Tides, X-Tides. Di situ ada juga yang namanya, aduh saya lupa yang dipakai sama si Dema itu apa ya? Saya lupa namanya. Tapi ada sebuah aplikasi juga yang biasanya dipakai oleh kakak tingkat kalian di TA yang bersangkutan. Itu apa sih? Bentar ya, saya penasaran. TPXO. TMD, nah. Saya kembalikan ke yang tadi. Mana yang balik sini. Nah, ada X-Tide, T-Tide, sama ada tambah satu lagi namanya TMD. Jadi dalam ketiga aplikasi ini, teman-teman, kalian bisa langsung dengan mudah mengolah data pasang surut, belum Anda kembalikan bisa menjadi data konstituen-konstituen tadi yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ini juga berlaku untuk altimetri begitu. Tapi ada sesuatu dulu. Kan kalau misal kita kembalikan ke yang tadi teman-teman ya. Data pasang surut laut di darat pakai tide gauge itu begini. Tapi data altimetri itu cenderungnya begini. Ini ya. Karena kan dia lebih sedikit jumlahnya gitu kan. Bagaimana cara membuat yang warna merah muda itu memiliki hasil yang sama dengan yang warna merah? Ada yang tahu nggak caranya, teman-teman? Nggak tahu ya? Yang apa Bang nggak tahu? Diinterpolasi, Pak. Diinterpolasi, salah satu jawaban yang paling baik, yang bagus. Terima kasih Zul ya. Salah satu caranya memang adalah diinterpolasi. Tetapi ingat, apabila Anda melakukan interpolasi, akan ada kecenderungan sesuatu yang sangat tidak sama, seperti di sini, di sini, di sini, di sini. Apalagi kalau misal ternyata datanya ada yang jelek atau ada yang tidak pas. Contoh, harusnya naik gitu ya, tapi ternyata datanya cuma di sini. Harusnya turun nih, ternyata datanya itu ngambilnya di sini. Nah, jadinya tidak terlalu mirip begitu. Nah, itu yang akan menjadi merepotkan. Interpolasi bisa, tetapi harus kita perhatikan. Kita tidak hanya melakukan sebuah proses yang namanya interpolasi, tapi ada proses namanya mengidentifikasi frekuensinya berdasarkan sinyal yang kita punya. Saya ulang lagi. Yang warna merah, itu kan kita
Sorry, suara saya kedengar nggak ya? Sekarang sudah, Pak. Baterai ini saya habis soalnya. Jadi dilanjut ya teman-teman, 15 menit lagi kita tidak menggunakan headset, tapi semoga tetap terdengar. Kalau tidak terdengar disampaikan ke saya biar saya bisa mencoba bagaimana caranya biar tetap terdengar. Nah, yang susah adalah apabila ternyata seperti yang tadi saya sampaikan, yang sinyal dari altimetri itu tidak terlalu sama dengan sinyal yang warna pink ataupun warna merah. Akhirnya yang perlu kita lakukan adalah sebuah proses yang sering dinamakan tidal de-aliasing. Apa sih tidal de-aliasing itu? Seperti yang teman-teman tahu, de-aliasing itu adalah sebuah proses untuk membuat sinyal itu menjadi sebenarnya gitu. Di de-alias, istilahnya diotak-atik sedemikian rupa sehingga sinyal tersebut akan menyerupai sinyal yang kita inginkan atau sinyal asli yang kita butuhkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengidentifikasi sumber-sumber atau konstituen dari sinyal tersebut disesuaikan dengan periodenya. Contoh, kita punya sun ya, kita punya matahari dan kita punya bulan yang mempengaruhi pasang surut gitu teman-teman ya. Dan teman-teman pasti ingat yang namanya periode pasang surut itu kan either biasanya kalau nggak antara 12 jam, 24 jam kan biasanya gitu. Tapi dalam altimetri kan kita tidak bisa mendeteksi dalam 12 jam atau 24 jam. Kita mainnya kan 9,98 atau 10 hari kan. Sehingga yang 12 jam dan 24 jam itu harus dirubah dulu menjadi sebuah angka yang akan terwakili apabila datanya jadi 10 hari. Dan prosesnya ada di paper yang saya berikan kepada Anda di kelas Google Classroom. Saya akan buka lagi teman-teman. Sudah saya buka belum? Belum saya buka. Kita stop share dulu. Sudah saya buka belum? Fitting title, oh sudah. Ini teman-teman ya, saya kasih contohnya. Biar lebih enak, nanti akan saya berikan yang besar, saya besarkan lagi. Nah, gini teman-teman. Yang ada di dalam kotak ini adalah tidal konstituen yang prinsipal atau yang penting gitu. Kalau nggak ada salah satu, kamu bisa pastikan agak susah untuk mengidentifikasi pasang surut. Nah, yang T hours ini adalah data yang nyata, data yang asli dari data pasang surut. Nah, ini adalah contoh lunar atau bulan gitu ya. Nah, bulan itu setiap 12,42 jam dia akan kembali lagi. Istilahnya awalnya di sini gitu ya, setiap 12,42 jam dia akan mengalami satu gelombang begitu ya, mengalami satu gelombang kembali ke titik yang sama. Ini berarti panjangnya 12,42 jam. Begitu. Sama dengan S2. Bentar ya. Sama dengan S2 gitu ya. S2 yang 12 jam berarti dia akan dari 0 ke 0 lagi itu dalam waktu 12 jam gitu. Begitu pula dengan semuanya yang ada di sini, semuanya sama gitu. Ketika kita bicara periode ya berarti dia 12,6 tahun, 12 sesuai dengan jamnya gitu. Tetapi untuk yang TA ini adalah yang sudah disesuaikan dengan altimetri. Karena altimetri itu cuma dapat satu data setiap 10 hari, maka M2 itu periodenya di data altimetri nggak jadi 12,42 jam lagi, tapi jadi 62 hari. Jadi dari 0 kembali ke 0 itu adalah 62 hari. Sama halnya dengan yang lain, bahkan K1 sampai 173,19 hari. Jadi, kalau bisa kita lihat sama-sama,
Kalau dalam data pasang surut itu kita punya data 2 hari aja, itu sudah bisa mewakili semuanya ini. Kalau dalam data altimetri kita minimal harus punya data 180 hari untuk minimal dapat 1 gitu ya. Dan itu kurang. Akhirnya artinya data altimetri minimal yang kita punya itu harusnya 1 sampai 2 tahun untuk bisa dapat identifikasi pasang surut yang cukup baik. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk bisa menganalisis, bukan merubah bagaimana caranya data altimetri itu tetap bisa diolah di aplikasi pasang surut. Caranya gimana ya? Merubah T ini. Gitu. Jadi dari T 12,42 jam dirubah jadi 62,11 hari. Artinya ketika kita punya sinyal seperti ini dengan waktu 360 hari, ya nanti kita tahu, oh oke, berarti ini kalau didekompos terhadap T 62,11 jam hari itu begini, begitu dan kawan-kawan. Seperti contoh, kalau kita kembali ke rumus yang tadi, yang jangan takut ya rumusnya tidak susah banget ya. Ini cuman sum atau jumlah gitu. Di sini kan ada TP ya, ada periodenya. Nah, periodenya ini diganti TA. TA, ini juga diganti TA. Ini delta T kan kita juga sudah tahu. Sehingga kalau kita rubah di bawah sini, nah, TP-nya tinggal bersisa 1 dan ini ada fasenya. Kalau kita ibaratkan, oh saya ingin tahu fasenya itu ketika 0 gitu. Ya udah, dengan informasi delta T tahu, kita nanti bisa tahu TP menjadi TA. Nah, sekarang gara-gara kita sudah kebalikannya, kita sudah mengetahui nilai TA-nya, maka kita bisa mendapatkan nilai periodik variasinya seperti dari rumus yang ini gitu. Jadi nanti M2 sudah ketahuan, M1 ketahuan, S4 ketahuan dan sebagainya. Jadi ketika dijumlah jadilah gelombang yang didapatkan dari altimetri. Kalau kembali ke PPT yang tadi bisa kalian lihat juga. Ya ini. Ini adalah tidal aliasing-nya teman-teman. Bagaimana cara untuk mengganti dari TP itu, nah, sini kan ada TP biasa F yang kita punya menjadi TA begitu. Saya clear lalu saya draw lagi. Kenapa kok dibagi 2 begitu ya? Ini adalah yang namanya Nyquist frekuensi. Well known Nyquist frekuensi. Di regularly sample signal yang secara regular tersampel itu pasti sampling frekuensinya itu separuh. Separuhnya itu teralias ke lower frequency. Istilahnya kalau dalam rumus ya berarti harus dibagi 2 begitu. Jadi ini adalah cara dari TP tadi menjadi TA. Nah, setelah TA dapat, nah dari TA dimasukkan ke rumus yang tadi begitu. Tapi ini secara rumus atau secara logika atau secara teori ya. Bagaimana praktiknya? Praktiknya biasanya seperti yang tadi saya sampaikan, menggunakan aplikasi yang namanya TMD atau T-Tides atau X-Tides. Memasukkan datanya, lalu kita kasih tahu frekuensinya berapa atau periodenya berapa yang bisa kita ganti sendiri, baru nanti diolah. Dan itu yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian seperti Devi, seperti Dema, seperti kalau kemarin di KP itu ada si Valdo, ada Sabrina dan beberapa yang lain. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di TA tahun 2017. Oh, 2016 juga ada. 2015 belum ada. 2016 Rocky dan beberapa yang lain. 2017 ada Dema, ada Devi. Paling banyak menggunakan data pasang surut dan diolah secara harmonik di T-Tides. Kita coba lihat ada PPT-nya Dema nggak? Yang bisa saya kasih tahu biar tahu bentuk TMD itu gimana. Ya, sembari saya nyari, silakan siapa namanya Bayu mau tanya apa? Iya Pak. Jadi kalau kita memiliki 2 data terkait tide gauge sama altimetrinya, yang seperti yang tadi Bapak tampilkan PPT itu tadi, itu kan kita harus mendapatkan gaya berat yang ada di lautnya juga menggunakan altimetri kan ya Pak? Nah, Gimana?
Iya, kayak PPT yang tadi itu kan yang di lautnya itu kan belum diambil kan ya Pak? Apanya ya tadi ya? Oh, yang gaya berat tadi. Ya, Heeh, heeh. bisa di apa solusinya itu kan menggunakan altimetri gitu. Heeh, betul, betul. Lalu kaitannya dengan ini, ketika kita memiliki data altimetri dan data password atau tide gap ini, untuk menanggulanginya itu cenderung kita ubah dulu menggunakan jadi altimetri gitu ya berarti Pak, agar gelombangnya tadi seperti yang dibilang Pak Zul itu bisa menutup gitu. Kalau saya mikirnya malah apakah dari data altimetri ini bisa menutup dari data password atau dari data password bisa menutup data altimetri gitu Pak. Nah, oke. Terima kasih Bayu. Ini dari yang saya tangkap, Anda bertanya gimana cara ngolah data altimetri biar bisa langsung dipakai password gitu ya. Betul Pak. Nah, atau sebaliknya Pak, bisa menanggulangi data password yang tidak terambil gitu. Oke. Jawabannya adalah mengolah batimetri dengan mengolah jadi password itu dua hal yang berbeda. Kalau mengolah batimetri dalam hal ini berarti mengolah gaya berat, nah itu pakai cara yang tadi saya sampaikan itu ya, menjadi gaya berat baru jadi batimetri. Tapi kalau mengolah password itu tidak ada urusannya dengan mengolah batimetri. Saya tadi menjelaskan ini itu kenapa? Karena Rama kan tanyanya MSL tadi itu loh, tanya bagaimana ngonekin Bakahuni sama Merak. Tujuannya sebenarnya ke sana, Unified GeoWind. Tapi kalau untuk urusan bagaimana cara agar data altimetri itu bisa diolah jadi password, itu tidak perlu jadi batimetri dulu, gaya berat dulu, nggak perlu. Yang penting datanya diselesaikan dulu koreksi-koreksinya, koreksi yang sudah ada, nah baru setelah itu bisa di-treat atau dianggap sebagai seperti data password. Sehingga seperti yang kamu bilang, data altimetri itu secara logika harusnya bisa membantu data pasang surut untuk melengkapinya. Memang bisa. Dan itulah yang dilakukan oleh bukan Pak Sebu sih. Bentar. Ini ya. Nih, kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya. Sorry. Saya stop share dulu, lalu saya share screen. TPXO namanya. TPXO Global Tidal Models. Apa sih TPXO Global Tidal Models ini? TPXO adalah, ini ada penjelasan ini. Fully global models of ocean tide, which best fit in a least square sense. The Laplace tidal equation and altimetry data. Paham nggak? Jadi data TPXO itu menggabungkan dua data yang tadi Bayu bilang. Bisa nggak Pak data altimetri melengkapi data password atau sebaliknya? Ya ini hasilnya. Jadi ketika ini digabung, ya Laplace tidal equation ini dia pakai ini persamaan yang ini. Jadi dia tidak pakai harmonic analysis, tapi dia pakai ini TPXO itu. Nah lalu ditambah dengan data altimetri. Kenapa ya? Karena nggak lengkap. Kalau Anda mau lihat ininya apa namanya, ada kok kalau nggak salah sebentar ya. Sumber datanya itu ada kok kalau nggak salah. Saya lihat IND. Nah ini ya, kalau Anda lihat ya, data tide gauge untuk daerah Cina contoh, cuman 46 sampai 52 loh. Untuk daerah Mediterranean Sea 59 misalnya. Untuk daerah mana tadi? Gulf of Mexico cuma 58 gitu. Sisanya dari mana? Dari altimetri dong. Tahu nggak maksud saya teman-teman? Dalam hal ini Bayu. Iya Pak, berarti sebelumnya memang udah ada pemanfaatannya antara keduanya ini ya Pak? Ya, sudah digabung. Sudah digabung. Betul. Tapi sayangnya, bentar ya. Saya lanjutkan ya. Sayangnya, biasanya model-model global seperti ini, model di Indonesianya itu jarang.
maksudnya kok model, sorry, ruang cakupan tight gauge di Indonesia-nya itu jarang. Artinya orang Indonesia itu jarang memberikan data tight gauge-nya ke sistem-sistem internasional seperti ini. Sehingga hasil dari milik kita itu bisa jadi tidak 100% bagus. Ya mainly karena kita nggak punya datanya ya, tapi karena sekarang kita sudah mulai punya datanya, harapannya sebenarnya akan mulai bisa untuk bukan dibagi, diajukan atau diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk nanti bisa membuat model global, khususnya di daerah Indonesia menjadi semakin baik atau lebih baik lagi. Begitu. Dan itu yang sebenarnya dicoba dilihat oleh DEMA kalau misal Anda memperhatikan dari TA yang DEMA lakukan itu ada ini ya. Nah, ini ada contohnya. Sebelum nanti saya ke Jenny, tadi Jenny sudah angkat tangan. Nah, ini adalah gabungan ini pakai pasut yang warna kuning, yang warna merah kotak yang berurutan ini, yang ini di sini nih. Itu adalah dari TPXO, kalau yang di sini ini adalah dari altimetri. Gitu. Dan kalau ditanya bisa digabung, ya bisa, buktinya ini kan digabung. Tapi pengolahannya sendiri-sendiri ya Bayu ya, jadi titik kota agung diolah sendiri, nanti ketemu M2-nya gimana, titik panjang diolah sendiri, titik altimetri yang ada banyak ini diolah sendiri, terus titik TPXO ini didapatkan dari model TPXO sendiri-sendiri, nanti M2-nya tinggal dibuat kontur hasilnya. Dan tidak hanya M2, ada juga yang lain gitu, tapi sayangnya di sini dia hanya menuliskan M2 saja. Ada M2, S2, K1, O1, N1, yaitu melengkapi 7 principal tidal constituents yang selama ini kita pelajari. Itu ini kalau punyanya si, nah saya tuliskan di sini lagi ya mana? Bentar, nah, ini. Ini hasil seminarnya dia kalau nggak salah ya, hasil seminarnya DEMA ya. Nah ini ada yang dari pasut, ini dari altimetri, dan yang ini adalah TPXO. Dan menggunakan model pasang surut TPXO yang dimainkan di TMD. Tidal model data apa gitu, saya agak lupa namanya. Ya, pakai TMD. Begitu. Bayu, apakah menjawab? Jawab Pak. Tadi karena mencoba ini aja, masih bingung aja tadi Pak, apakah bisa menjadi solusi dari keduanya gitu. Bisa. Jawabannya bisa ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, nah ini salah satu model yang sudah ada, yaitu TPXO. Saya ulangi, modelnya namanya TPXO. Sekarang sudah sampai versi ke-9. TPXO 9. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, waduh saya kok nggak punya ya data daerah sini, ya udah pakai TPXO aja, dimasukkan ke TMD, nanti tentukan titiknya, dari situ nanti kalian bisa mendapatkan hasil. Jenny tadi angkat tangan, mau tanya atau mau ngasih tahu kalau suaranya saya nggak ada? Mungkin sekalian Pak, soalnya saya terputus pas di bagian yang tidal aliasing itu. Nah, untuk sementara pengetahuan saya tentang penjelasan Bapak tadi, sepanjang yang saya dengar, tidal aliasing itu sendiri diakibatkan adanya perbedaan sampel, atau dalam hal ini misal kalau altimetri itu kan pengambilan datanya itu per 10 hari misalnya, sementara untuk tight dot sendiri kita bisa mengakuisisi datanya itu per menit atau per jam gitu ya Pak. Nah untuk itu tight dot itu bisa kita katakan sampel datanya itu lebih rapat dibanding altimetri gitu ya Pak. Nah untuk menunjukkan korelasi dari tight dot atau altimetri menyesuaikan ke data tight dot itu sendiri, apakah komponen pasut
itu harus sama gitu Pak. Apakah kita bisa melihatnya dari komponen passwordnya itu sendiri Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya dari Jenny ya. Suara saya kedengaran nggak, Jen? Kedengeran Pak? Oke, thank you. Jadi, seperti yang tadi Jenny bilang, data pasif itu lebih rapat daripada data altimetri. Ketika kita ingin mengolahnya dalam konteks harmonik analisis atau analisa harmonik, konstanta yang diperlukan seperti yang ada di rumus itu, saya kasih new share lagi kembali ke rumus yang tadi. Mana rumusnya tadi? Hilang. Bentar. Nah, ini. Kembali ke rumus ini ya. Rumusnya itu pasti ada T. Perioda. Nah, apabila kita menggunakan perioda dari tight gauge untuk altimetri, nggak mungkin bisa. Nah, satunya per menit, satunya 10 hari gitu. Seperti contoh, dari paper yang saya berikan, saya kasih papernya sudah saya lihatkan ke Anda tadi, tapi saya lihatkan lagi, nggak apa-apa. Di sini. Nah, ini adalah T atau periode yang dimiliki oleh stasiun Pasut. 12 jam, 12 jam, 11 jam, bahkan 23 jam. Tapi kalau itu dibuat altimetri, tidak bisa diolah nanti, hasilnya nggak ada. Karena altimetri itu dapatnya setiap 10 hari gitu. Nah, bagaimana caranya agar data altimetri yang cuma setiap 10 hari ini tetap bisa diolah untuk mendapatkan konstituen ini. Nah, caranya adalah tidal aliasing tadi itu. Merubah periodanya dari yang jam-jaman ini menjadi hari. Rumusnya pakai yang mana, Pak? Pakai rumus yang ini, bawah sini. Pakai rumus ini. Dengan informasi delta T adalah beda waktu yang kita punya untuk satu data, lalu F ini adalah frekuensi dari tidal komponennya. Apabila delta T-nya itu bukan per menit atau per jam, tapi jadi 9,9156 hari, sedang frekuensinya kita sudah tahu, berangkat dari seperti. F kan seperti ya, seperperiode kan. Nah, apabila T-nya dimasukkan ke yang tadi, maka F-nya kan ketahuan. Kalau F-nya dimasukkan ke sini, nanti kita akan tahu periode untuk altimetri. Begitu. Jadi nanti yang dimasukkan ke rumus pengolahan data altimetri untuk tides itu bukan yang T kecil T doang ini, bukan saya X gini sah, tapi yang ini. Begitu Jenny. Tapi yang ini. Gimana? Apakah? Oh, paham Pak. Saya kebalik tadi memahami artinya Ya. Karena adanya perbedaan periode pengambilan sampel itu kita melakukan tight alias tadi ya Pak, alias Pak. Ya, melakukan tight tadi. aliasing. Iya, ya, oke Pak. Ya, thank you. Terus ada pertanyaan terakhir dari Rifki, bagaimana kita menguji ketelitian dari data Pasut altimetri? Nah, ini yang dilakukan oleh Dema ya dalam tugas akhirnya, bisa membandingkan dengan data pasang surut yang ada di laut. Dan itu juga yang dilakukan oleh Romi dalam tugas akhirnya. Rifki bisa nanti baca TA-nya Romi dan baca TA-nya Dema. Jadi data Pasut altimetri dibandingkan dengan data Pasut yang asli, hasilnya sekian. Nah, ini benar apa enggak gitu. Itu satu. Dua, bisa menggunakan model baik itu TPXO ataupun model kedua yang saya belum kasih tapi saya mau kasih tahu ke kalian, yaitu bentar ya. Salah. Semoga kelihatan nggak teman-teman? Enggak sih, karena belum saya share. Nah, ini teman-teman ya. Di SRGI itu Anda bisa meminta data S2, Q1, P1, O1, dan sebagainya.
Nah, informasi produknya bahkan bisa Anda unduh data NC-nya, seingat saya ya. Bentar. Nah, ini stasiun Pasutnya. Data NC-nya, aduh di mana ya? Saya pas itu bisa dapat data NC-nya. Mungkin ini sekarang udah tidak bisa lagi, tapi sekarang ini S2, ini bisa ditambahkan datum Pasut kalau mau misal, bisa diganti ini Q1. Ini konstanta harmonik yang prinsipal ya, siapa namanya? Ya nanti M2-nya altimetri saya mau bandingin sama M2-nya BIG sama M2-nya TTO, bisa nggak Pak? Bisa. K2-nya harmonik bisa nggak saya bandingkan dengan ini Pak? Ya bisa aja kan gini. Itu caranya. Membandingkan dengan model, baik itu TPXO model yang didapatkan dari gabungan altimetri dan pasang surut atau model BIG. Model BIG ini didapatkan dari data yang langsung dari pasang surut. Ada di sini kok nggak salah, tides. Mana ya? Nah, ini. Ada di tides, BIG, terus tapi bukan yang deskripsi. Nah, ada di prediksi Pasut, buku prediksi konstanta harmonik. Nah, di sini ada K1, K2, M2, N2, dan ini ada fasenya juga. Ini se-Indonesia dan ini didapatkan dari pengolahan seluruh stasiun Pasut yang ada di Indonesia. Paham? Rifki? Ya, thank you. Itu nanti bisa jadi TA sendiri, tapi sayangnya sudah dilakukan oleh beberapa kakak tingkat Anda ya. Ada Romi dan juga ada Dema. Walaupun Dema masih harus menyelesaikan sidang. Tapi secara umum harusnya. Jadi itu teman-teman, ada dua model Pasut yang bisa kita gunakan yang memasukkan data altimetri. Yaitu yang pertama TPXO, yang kedua adalah model BIG itu. Artinya kalau teman-teman ingin membuat sebuah data Pasut, bukan membuat ya, mengolah data Pasut, bisa ngambil dari data altimetri, bisa ngambil dari data Pasut BIG, atau kalau mau menggunakan data Pasut altimetri, walaupun ya panjang prosesnya. Tapi kalau mau langsung dapat hasilnya, silakan Anda bisa mengunduh data TPXO ataupun mengunduh data dari model BIG tersebut. Tapi tetap harus ada tanda bintangnya ya. Use it for your own risk ya. Maksudnya ya tidak ada jaminan bahwa datanya 100% benar gitu. Silakan dipakai dengan risiko sendiri. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanya teman-teman? Tidak ada atau ada? Kalau tidak ada, maka saya minta waktunya sebentar untuk mengisi satu seperti biasa Mentimeter yang saya selalu sediakan. Tetapi sembari itu nanti saya juga akan jelaskan mengenai tugasnya. Silakan dibuka, start countdown, copy link. Bisa mulai mengisi teman-teman di sini ya. menti.com, kodenya 789050. Atau menggunakan kode ini. Silakan teman-teman. menti.com 789050. Nah, hari ini adalah pertemuan terakhir GDKL bersama saya, tapi nanti tugasnya silakan dikumpulkan 2 pekan lagi, yaitu di pekan ke-15, agar nanti bisa menjadi salah satu sumber penilaian Anda di mata kuliah geodesi kelautan ini.
Berapa sini? Saya harus menambah waktu juga. Sudah ya, lanjut. Karena kelas kita kayaknya baru berakhir jam 9, maka nanti deadline-nya akan saya undur menjadi jam 9:15 mulai tugasnya, yaitu tugas catatannya. Dan saya ingatkan lagi mengenai tugas yang berapa? 3.2 atau 4.2, saya agak lupa, yaitu mengambil satu paper mengenai satu dari 3 hal, bisa gravity field dari altimetri, bathymetry dari altimetri, atau yang satunya lagi adalah tidal from altimetry. Setiap kelompok harus menggunakan paper yang berbeda, dipersilahkan melakukan review secara singkat, minimal harus berisi 5W1H ya, siapa yang ngerjain, kapan ngeceknya, di mana mereka ngeceknya. Pak, suaranya kecil, Pak. Ya, sorry. Harus 5W1H isinya teman-teman, di mana ngerjainnya, siapa yang ngerjain, kapan, bagaimana caranya, habis itu apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan itu, begitu ya. Pasti ada di paper itu, lalu reviewnya dibentuk dalam Word dan juga PPT yang nanti dikumpulkan dalam tugas kelompok ini. Dan sebagai catatan, karena Putri sendirian, maka Putri digabung ke kelompok 22. Begitu teman-teman. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Apa ada yang masih bingung atau masih perlu ditanya sebelum? Pak, tadi mohon maaf, yang Putri kurang jelas gimana ya Pak? Yang Putri jadi kelompok 22 Put. Baik, terima kasih Pak. Yuk, itu teman-teman ya. Jadi ada tugas buat teman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti videonya akan muncul beberapa jam hari ini. Saya mau istirahat dulu baru jam 10 pagi ini. Sekian kuliah bersama saya di 3 pekan di Geodesi Kelautan ini. Salam sehat untuk semuanya ya. Kebetulan COVID katanya ini lagi naik lagi, ini khususnya di Jerman naik banget. Apalagi sekarang ada varian terbaru ya, Omikron katanya tuh ya. Nah itu katanya luar biasa.